Kapal Republik bocor, penumpangnya tertidur. Dalam sebuah perjalanan panjang dari kota kecil bernama Solo menuju Istana Negara, bangsa ini menyaksikan kisah politik yang pada awalnya tampak sederhana dan merakyat, namun perlahan berubah menjadi drama kekuasaan yang penuh tipu daya. Banyak yang terbuai oleh citra sederhana dan tutur lembut seorang tokoh bernama Jokowi. Namun, di balik senyum itu, kini terkuak berbagai tanda tanya besar. Mulai dari dugaan ijazah palsu, penyalahgunaan kekuasaan, kooptasi lembaga negara, hingga penempatan anak sebagai wakil presiden yang syarat kontroversi konstitusional. Fenomena ini bukan hanya soal satu orang atau satu keluarga, melainkan tentang rusaknya sistem nilai dan hukum di negeri ini. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik bisa melesat hingga ke puncak kekuasaan tanpa pernah mampu menunjukkan bukti otentik atas ijazahnya? Bagaimana mungkin pula lembaga-lembaga tinggi negara diam membisu, seolah buta dan tuli saat rakyat bertanya, apakah pemimpin kita benar-benar sah secara administratif dan akademis? Jika pertanyaan ini dianggap sepele, maka bangsa ini sedang berjalan di atas bom waktu. Karena kebenaran yang dikubur akan menjadi sumber krisis besar di masa depan. Politik tipu daya dan kultur pembiaran. Yang lebih mengkhawatirkan dari dugaan pemalsuan ijazah atau rekayasa politik dinasti adalah budaya pembiaran yang merajalela. Aparat hukum tidak bergerak, kampus diam, intelektual bungkam, media arus utama memilih tutup mata. Bahkan, sebagian rakyat justru mengejek orang-orang yang mengangkat isu ini sebagai penebar kebencian atau tukang hoaks. Padahal, kecurigaan terhadap pemimpin publik bukanlah kejahatan. Justru itulah inti dari demokrasi. Hak rakyat untuk mempertanyakan dan menguji keabsahan kekuasaan. Namun di negeri ini, pertanyaan kritis justru dibalas dengan intimidasi, pelabelan, bahkan pemecatan. Seperti yang dialami oleh seorang guru yang mencoba meneliti keabsahan ijazah presiden, tetapi justru diberhentikan dari pekerjaannya. Di mana logika dan keadilan dalam sistem yang seperti ini? Kapal Republik Indonesia sedang bocor. Mari kita gunakan analogi yang sederhana namun menggugah. Indonesia seperti kapal besar yang sedang berlayar di lautan gelap. Di atas kapal itu ada kita semua, rakyat, pejabat, aparat, mahasiswa, buruh, guru, petani, dan elit politik. Sayangnya, kapal ini sudah bocor di bagian dasar dan perlahan mulai oleng. Namun para penumpangnya tidak menyadari. Mengapa? Sebagian tertidur pulas karena tidak tahu bahwa kapal ini sedang terancam karam. Sebagian lagi mabuk anggur kekuasaan, terlalu sibuk berpesta, berebut jabatan, dan membagi jatah proyek. Yang lain tidak peduli, asalkan tetap bisa duduk nyaman, entah kapal ini akan menuju kemana. Sementara itu, nahkoda baru, yang seharusnya mengambil alih kemudi, justru dia membisu. Tidak memberi arahan, tidak jelas visi, dan tidak tampak ada tekad untuk menambal kebocoran kapal ini. Inilah krisis terbesar kita hari ini, krisis kesadaran. Kita semua bertanggung jawab. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan satu orang atau satu rezim. Karena selama kita diam, hanya menonton, atau bahkan ikut membela kebusukan yang nyata, maka kita pun menjadi bagian dari masalah itu. Republik ini tidak akan selamat hanya dengan kritik sesekali, apalagi sekedar basa-basi moral di media sosial. Dibutuhkan keberanian kolektif untuk bersuara, untuk menuntut kebenaran, dan untuk menagih akuntabilitas dari para pemimpin. Jika hari ini kita membiarkan seorang pemimpin memanipulasi ijazah, maka esok hari kita akan terbiasa membiarkan mereka memanipulasi suara rakyat, hukum, bahkan kebenaran itu sendiri. Dan ketika kebenaran sudah tidak lagi dihormati, maka kita sedang menyambut kehancuran, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Kesimpulan, menyadarkan yang tertidur. Editorial ini bukan sekedar kritik terhadap satu tokoh, tetapi merupakan seruan bagi kita semua untuk terbangun dari tidur panjang. Negeri ini sedang berada dalam bahaya besar. Sistem hukum dilecehkan,
konstitusi diinjak-injak, pendidikan dikorbankan demi citra, dan rakyat terus dijauhkan dari kesadaran kritis oleh media yang berpihak serta pendidikan yang dangkal. Jika kita masih diam, maka tidak lama lagi kapal ini akan tenggelam. Dan kita semua yang kini tertidur di dek atau berpesta di kabin akan menjadi korban dari kebodohan dan ketidakpedulian kita sendiri. Maka bangkitlah, suarakan yang benar, tagih kebenaran, dan jangan pernah lelah bertanya, apakah kapal ini sedang menuju pelabuhan atau justru mengarah ke karang kematian? Karena masa depan bangsa tidak ditentukan oleh siapa presidennya, tetapi oleh siapa yang berani melawan kebohongan di masanya. Oleh Krishna Dananjaya.